الله تعالى من حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله الأمور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ad-Dihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini, malam Ahad, kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab fikih, kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, mari kita sama-sama terlebih dahulu memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang orang yang diwajibkan mengerjakan salat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tidak diwajibkan mengerjakan salat bagi anak-anak, orang gila, orang dalam keadaan pingsan, orang dalam keadaan mabuk, karena mereka bukan termasuk orang yang mukallaf. Arti mukallaf ini orang yang dibebani atau diberati. Jadi orang anak-anak, orang gila, orang dalam keadaan pingsan, orang mabuk. Mabuk itu kita bubusa kah? Teler itu tidak wajib mengerjakan sholat. Karena apa? Karena mereka bukan termasuk orang yang mukallaf. Arti mukallaf itu artinya dibebani atau diberati dengan hukum tadi. Dan juga tidak diwajibkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau menstruasi dan nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan bersalin. Itu nifas namanya. Karena sholat dari kedua orang tadi tidak sah. Ya kah? Tidak sah. Dan karena keduanya diperintahkan meninggalkan sholat. Artinya kada boleh. Orang dalam keadaan menstruasi, nifas, itu tidak boleh mengerjakan sholat. Kalau seorang kafir asli, ini kafirnya kafir asli artinya asalnya ya kan, berislam atau masuk Islam, tidak wajib dan tidak pula sunat mengqadha salat yang tertinggal di masa kekafirannya.
bahkan haram dan tidak sah mengkodonya. Ini apabila kafirnya ini ngelatulen aja kita. Semua ini untuk mempermudahkan bagi orang yang ingin masuk Islam dan menambah cinta orang terhadap Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Surat Al-Anfal ayat 38. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu atau yang telah lalu. Dan juga kalau seandainya mereka masih dituntut untuk mengqadha semua ibadah yang tertinggal di masa kekafirannya, niscaya menjadi penghalang baginya masuk Islam. Artinya kalau misalnya orang kafir itu dituntut untuk mengqadha salatnya yang telah lalu di masa kekafirannya, lalu ini menjadi beban, menjadi penghalang. Amun angka itu jarang ngalih singalihan masuk Islam ya kah? Ngalih benar urusannya salah mengqadha nang sudah lewat. Dari penghalang. Karena banyaknya yang wajib dikerjakan, terutama kalau sudah lanjut usia. Ya kan usia orangnya sudah lanjut misalnya. Ya kah membayar kayak itu kebebaratan benar. Dan apabila seorang kafir asli berislam diberi pahala dari perbuatan baiknya yang diperbuatnya semasa dalam kafir yang tidak memerlukan niat. Kita ulang. Dan apabila seorang kafir asli berislam diberi pahala dari perbuatan baiknya yang diperbuatnya di masa masih kafir yang tidak memerlukan niat, seperti memerdekakan budak dahululah, memberi sedekah dan sebagainya. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Nihayah yang dinukil oleh penulis kitab Majmu'. Nah, jadi apabila orang kafir itu masuk Islam, ya kah, diberi pahala perbuatannya yang baik semasa kafir itu, ya kah, seperti misalnya bersedekah, ya, memerdekakan budak kalau misalnya ada. Nah, itu diberi pahala apabila ia mau masuk ke dalam Islam. Adapun kafir bukan asli, yakni orang yang murtad, apabila berislam kembali maka wajib mengqadha salat yang tertinggal di masa murtadnya, termasuk di masa gilanya pada masa murtadnya, karena semua itu masih diwajibkan kepadanya. Nah, beda dengan orang yang murtad. Arti murtad ini apanya, kafirnya ini kada asli, sudah berislam ya kah, memurtad pulang misal. Lalu apabila masuk Islam lagi, yang pulang balik itu ya bangsa MM nih mulik mansuh ya. Nah, lalu inya apabila masuk Islam lagi, inya wajib mengqadha salat yang ditinggalkannya semasa inya murtad itu tadi. Atau misalnya gila waktu murtad tuh kegilaan misalnya, lalu sembuh, nah masa gilanya di masa murtad itu tetap wajib jadi dibayarnya, diqadhanya.
Berbeda dengan masa haid dan nifas di masa murtad. Nah, itu tidak wajib diqadha oleh perempuan yang murtad. Kalau perempuan kan ya kan masa murtadnya misalnya nifas itu kada wajib diqadha. Karena itu perempuan yang murtad, yang haid atau yang dalam keadaan nifasnya tidak wajib mengqadha salatnya di masa haid dan nifasnya. Perbedaannya bahwa haid dan nifas diperintahkan meninggalkan sholat karenanya. Jadi orang yang haid dan nifas itu diperintahkan malah ya kah meninggalkan, artinya supaya jangan sholat karena haidnya tadi. Karena itu yang dibayar hanya yang diperintah saja. Sedang orang yang gila tidak diperintahkan meninggalkan sholat di masa gilanya. Ya lainlah pada orang yang haid tadinya gila. Cuma kada wajib. Ya kah? Cuman kada diperintahkan juga ngaran gila, ya kah? Ngelihat. Karena itu dikatakan bahwa ia telah melaksanakan yang diperintah. Tidak diwajibkan kepada anak-anak baik lelaki maupun perempuan, dan kalau sudah mencapai usia balik tidak wajib mengqadha salat yang ditinggal di masa anak-anak karena salat belum diwajibkan kepadanya, namun sunat saja mengqadhanya. Apabila seorang anak telah mencapai usia 7 tahun, maka pada ketika itu dirinya dianggap mumayyiz, yaitu ia dapat makan, minum dan beristinja sendirian. Maka wajib atas walinya, yaitu bapak atau nenek atau orang yang diwasiatkan oleh bapak, ya kan? Diwasiatkan misalnya oleh bapaknya untuk menjaga atau memelihara, atau nenek, misalnya neneknya mewasiatkan, nah tolong anakku ini dijagakan, nah, atau misalnya dititipkan ke mana, panti asuhan misalnya, ya kan? Atau pengasuh yang ditunjuk oleh hakim seperti bapak angkat, tuan dari budak sahaya, orang yang menerima titipan atau pinjaman, atau kepala negara, imam, dan semua orang Islam. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai wali yang mengajarnya sesuatu yang wajib diketahuinya dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yang menjadi kewajiban bagi orang awam untuk mengetahuinya atau yang wajib diketahui oleh orang yang sudah berpengetahuan, yang apabila diingkari menjadi kafir. Jadi walinya nang wajib ya kah? Anak-anak yang usia sudah 7 tahun, laki-laki ataupun perempuan, itu wajib bagi walinya menyuruh sholat tadi. Bukan inyanya nang wajib, walinya menyuruh jahanjar ya kah? Puja kita itu suruhan untuk mendidik. Di antara yang wajib dipelajari seperti yang diterangkan di atas adalah mengenal Allah, ya kah? Mempelajari tauhid, cara mengenal Allah dan semua rasul-rasul Allah, ya kah? Kalau kita belajar tauhid itu sama ya kah? Tauhid itu ada 50 aqaid yang dipelajari, ya kah? 50 aqaid yang terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah, itu adalah 41 aqaid, dan
kalimat Muhammadur Rasulullah itu 9 aqaid, jumlahnya 50. Jadi gitu, artinya mengenal Allah itu adalah wajib dipelajari. Tauhid tadi. Apalagi mengenal yang diwajibkan dan yang diharamkan. Nah ini fikih nih. Habis tauhid fikih, ya kan? Nang diwajibkan apa, nang diharamkan apa. Maka wajib atas mereka mempelajarinya, dan wajib atas yang lainnya mengajarnya, ya kan? Mengajarnya. Diajarkan kepada mereka bahwa Nabi dilahirkan di kota Makkah. Nama bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibunya Aminah yang berasal dari suku Quraisy yang berkebangsaan Arab. Rupanya cantik, berbudi pekerti halus, dan warna kulitnya putih. Ia diangkat oleh Allah menjadi rasulnya di kota Makkah. Karena itu ia dijadikan nabi dan rasul Allah manusia. Dan wafat di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinatul Munawwarah. Nah itu wajib dipelajari sejarah tadi, sejarah Nabi, ya. Dan wajib pula memerintahkan anak-anak yang berusia mumayyiz itu untuk mengerjakan sholat tunai dan qada. Untuk mengerjakan sholat tunai dan qada. Sholat tunai itu artinya sholat yang masih ada waktunya, itu sholat tunai. Kalau sholat qada berarti waktunya itu sudah habis, namun kewajiban mengerjakan itu tetap ada, itu artinya sholat qada. Apalagi mengerjakan puasa, perintah juga ya kah anak-anak tadi. Dan ibadah lainnya yang lahiriah, sampai yang sunat-sunat seperti bersikat gigi itu wajib juga diperintahkan kepada anak-anak tadi. Wajib mencegah mereka dari berbuat perbuatan yang diharamkan seperti zina, ya, liwat ini homoseksual, mencuri, mencaci, berdusta dan sebagainya. Ditangati ya kah anak-anak tadi. Wajib mencegahnya. Kada boleh kayak itu. Nah, ya kah? Misalnya mah kada boleh kayak itu. Nah. Soalnya misalnya berzina ya kah? Berzina ini awalnya dulu ya, kalau apa ujar orang ini pacaran ya kah? Pacaran itu kan pemulainya tuh. Pacaran itu memulai sudah ya kah? Sudah tahu di pacar atau iya tuh. Hati-hati tuh. Liwat artinya homoseksual. Dan apabila usia anak-anak yang mumayyiz tadi mencapai 10 tahun, wajib memukulnya kalau ia meninggalkan sholat tunai atau qada, atau meninggalkan puasa, atau meninggalkan salah satu syarat dari syaratnya, atau meninggalkan ibadah lainnya yang pokok atau perbuatan yang diharamkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji." Artinya,
Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sholat apabila telah berusia 7 tahun. Dan pukullah apabila mereka meninggalkannya kalau telah berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Syuaib. Nah, jadi apabila anak itu umur sudah 10 tahun, ternyatanya kada mau dia mengerjakan sholat, kita diwajibkan untuk memukul. Pukulan yang mendidik, ya kah? Jangan pukulan yang patah-patah, jangan. Pukulan mendidik mengancam manang utani aja salahnya, supaya inya mau. Nah, gitu. Atau misalnya puasa, ya kah? Sudah 10 tahun kada puasa aja lagi, bah. Disuruh wajib kita memukulnya. Kada supan kai kamu lawan kawan ikam tuh nah banyaknya orang puasaan, ya kah? Bah memakan dia terus minanya. Nah, disuruh anak-anak kita tadi untuk puasa apabila bulan puasa. Puasa dan ibadah lainnya dikiaskan dengan sholat tadi sama, ya kah? Artinya wajib disuruh juga. Auza'i berkata, hamba sahaya yang kecil dan mumayyiz apabila belum diketahui tentang Islamnya tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat karena diperkirakan bahwa masih dalam kekafiran. Namun tidak dilarang ia mengerjakan sholat karena belum diyakini tentang kekafirannya. Syekh Ramli dalam kitab Nihaya berkata, pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Syekh Ibnu Hajar menulis dalam kitabnya yang bernama Tuhfah menerangkan bahwa yang lebih baik sunnat menyuruhnya. Yang lebih baik sunnat menyuruhnya mengerjakan sholat agar hatinya agar hatinya terbiasa sebelum mencapai usia balik. Dan diperkirakan kekafirannya hanya mencegah hukum wajib saja, tetapi tidak mencegah yang sunat, menyuruh yang tadi. Wali anak belumlah terlepas dari kewajiban menyuruh dan memukul terkecuali apabila anak itu telah mencapai usia balik dan rasyid, sudah pintar. Wali anak belumlah terlepas dari kewajiban menyuruh dan memukul terkecuali apabila anak itu telah mencapai usia balik dan rasyid, artinya sudah pintar. Artinya mun sudah balik kada mungkin bang kita berpukulan, ya kah? Ini agin melawan saku dipukul. Nah jadi kada anu lagi mun sudah balik, ya kah? Kada kau lagi ya dipukul-pukul lah sudah balik, ini melawan, ya kah? Bukanya menang masih 10 tahun tuh masih halus lagi, ya kak. Nah masih kawa aja, masih berdiam aja, kada melawan lagi dawani juga, ya kak. Malum karena kan wah ini. Dan mengenai upah untuk mengajar yang tersebut di atas dan mengajar Al-Quran dan segala budi pekerti yang terpuji adalah diambil dari harta anak itu sendiri kalau anak itu mempunyai harta terpisah, punya ada hartanya. Dan kalau tidak ada maka ayahnya dan seterusnya kepada keturunannya yang di atas, dan sesudah itu harta ibunya dan keturunan yang ke atas yang diambil tadi, ya kah, untuk biaya pendidikannya. Yang dimaksud dengan wajib upah dari hartanya seperti zakatnya
nafkah yang dibelanjakan untuk dirinya, gantian barang yang dirusaknya, yaitu tetap pada tanggung jawabnya. Wali anak wajib mengeluarkan semua itu sampai anak itu mencapai usia balik, sekalipun sampai habis hartanya. Si wali tadi wajib mengeluarkan atau membiayainya tadi. Syekh Sam'ani menerangkan, kalau seorang istri masih kecil dan mempunyai ibu, maka yang berkewajiban menyuruh dan memukul adalah ibunya daripada bapaknya. Itu ujar Syekh Sam'ani, ya kan? Seorang istri yang masih kecil dan mempunyai ibu, ya, maka yang berkewajiban menyuruh dan memukul adalah ibunya dari bapaknya. Dan kalau tidak ada orang tuanya, maka suaminya, ya kan? Mungkin ada orang tuanya. Dipahami dari apa yang dikatakan oleh Syekh Sam'ani di atas, bahwa wajib bagi suami menyuruh istrinya yang kecil mengerjakan sholat, dan wajib atas suami memukul istrinya yang meninggalkan sholat jika tidak ada bapaknya. Ini istrinya masih kecil, ya kan? Masih ujar kita tuh masih apa, sifatnya tuh masih menganak lagi lah, ya kan? Nah itu wajib suaminya kalau tidak ada ibunya tadi, ya kan? Kalau masih ada ibunya, nah ibunya nang wajib menyuruhnya. Mamanya aja kita, ya kan? Mama dari istri tadi. Kalau istrinya yang meninggalkan sholat jika tidak ada bapak, itu sudah jelas. Kalau istrinya telah mencapai usia balik atau ada bapaknya, tidak wajib atas suami untuk memperbuat yang demikian itu. Artinya istrinya tadi misalnya sudah balik, ya kan? Atau ada bapaknya. Bapaknya ada, ya kan? Nah maka urusan bapaknya nih, nang bapukul memukul nih, ya kan? Tapi kalau sudah balik tadi kada kawal lagi, ya kan? Sudah itu kada mungkin lagi bapukulan, ya kan? Itu paham sudah balik tuh, Bang. Artinya yang kewajiban memukul tadi sebelum balik, ya kan? Kalau sudah balik kada usaha lagi. Paham aja sudah istilahnya, ya kan? Sudah mengerti aja. Nah itu. Kamu kada mau juga asal menyuruh, ya kata sudah kita suruh misalnya, ya kada mau juga, sarahnya ya lagi apa, sudah disuruh juga. Jadinya kewajiban kita tuh sudah selesai, ya kah? Ya kada mau jadi disuruh, kada kau dikarasi, ya kalau mengarasi. Dan yang tersebut di dalam fatwa Ibnu Barzi bahwa wajib atas suami menyuruh istrinya mengerjakan sholat dan wajib memukulnya kalau meninggalkan sholat. Maka dari itu nyatalah kewajiban itu pada pundak suami, baik istrinya sesudah mencapai usia balik atau belum. Itu ujar pendapat fatwa Ibnu Barzi. Fatwa, ya kah? Ini fatwa ini artinya pendapat. Ujar sidin wajib suaminya nang menyuruh nang memukul. Kada begaduh balik atau anu, ya kah? Pokoknya wajib memukul. Nah itu ujar fatwa Barzi tadi. Maka dari itu nyatalah kewajiban itu pada pundak suami, baik istrinya sudah mencapai usia balik atau belum. Apa yang diterangkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah,
yang memperkuat apa yang dikemukakan dalam fatwa Ibnu Barzi tadi, karena yang demikian itu termasuk dalam arti menyuruh berbuat baik dan mencegah dari berbuat mungkar, yang berbeda dengan yang diterangkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Artinya suruhan itu tadi karena menyuruh berbuat baik ya kah, dan mencegah berbuat yang munkar. Orang yang gila tidak mengqadha salatnya yang tertinggal, dan orang yang pingsan dan mabuk mengqadha salatnya apabila sudah sadar. Jadi orang yang gila ini tidak mengqadha salatnya yang tertinggal. Tetapi kalau orang pingsan, ya kan, orang mabuk, itu mengqadha salatnya apabila ia sudah sadar. Kada mungkin pang mabuk balawasan lah, busau balawasan misalnya kada mungkin. Atau pingsan balawasan kada mungkin juga ya kah? Amun gila mungkin aja ya kah? Nah. Asal saja semua itu terjadi bukan karena sengaja dan tidak dalam masa murtad. Tetapi kalau pingsan dan mabuknya karena sengaja, maka wajiblah mengqadha. Artinya pingsannya tadi karena sengaja atau mabuknya tadi karena sengaja, ya kan? Kalau misalnya kebanyakan minum mabuk, babusau, itu sengaja ngarannya. Ada ini kada sengaja, ya kah? Mabuk nih kada sengaja. Nah, jadi kalau sengaja itu tetap mengqadha salatnya tadi. Dan juga wajib diqadha kalau tertinggal salat dalam keadaan gila di masa murtad, atau pingsan dan mabuk yang disengaja atau tidak disengaja dalam masa murtad. Demikian juga kalau gila, pingsan dan mabuk karena sengaja, umpamanya pingsan atau mabuk dengan sengaja. Kemudian gila atau pingsan atau mabuk dengan sengaja, maka wajib atasnya mengqadha salat yang tertinggal di dalam keadaan gila atau pingsan atau dalam keadaan mabuk tadi. Yang terjadi dalam keadaan pingsan atau mabuk dengan sengaja, dan tidak diqadha di masa yang terjadi kemudian dari masa itu. Berbeda dengan masa gila orang yang murtad, karena orang yang gila di dalam murtadnya, murtad di masa gilanya, dan orang yang gila di masa murtadnya, mabuk tidak sepanjang masa, ya kan? Mabuk tidak sepanjang masa gila. Artinya mabuk itu hanya sifatnya sebentar. Pingsan kayak itu juga, ya kah? Nah, kalau gila ini kada kau diprediksi kapan sembuhnya, ngaran yang gila, ya kah? Namun mabuk kada mungkin pang melawasan mabuk. Karena mabuk itu adalah keadaan yang terakhir dan dapat hilang dan dapat berhenti. Berbeda dengan murtad yang tidak berakhir melainkan dengan berislam dan pada saat itu ia belum Islam. Ya, Pak. Sedanglah. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.